Bab 66, orang lain berpartisipasi. Melihat Meghan meremehkan Julian, Sarah merasa sedikit tidak senang. Suamiku tidak sia-sia. Meghan berkata sambil tersenyum, saya telah mendengar bahwa dia adalah menantu yang direkrut oleh keluarga Hansel. Dia tidak memiliki pekerjaan. Dia menghabiskan sepanjang hari menyapu lantai dan memasak di rumah, dan didukung oleh keluarga Hansel. Dia bahkan pernah menunggangi keledai listrik kecil sebelumnya. Jika Yongle menjemputmu dari tempat kerja, kamu akan menjadi bahan tertawaan di sungai. Katakan lebih banyak, abaikan kamu, kata Sarah dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Oke, aku bercanda, Meghan buru-buru meminta maaf. Tampaknya Sarah sangat menyukai Julian, dan agak sulit baginya untuk mengasingkan hubungan antara Sarah dan Julian. Dia mengubah topik pembicaraan, pilih saja apapun yang kamu suka dan aku akan memberikannya kepadamu. Kamu memiliki sosok yang bagus dan sangat cantik. Kamu terlihat bagus tidak peduli apa yang kamu kenakan. Saat itulah ketidakbahagiaan di wajah Sarah menghilang. Tapi, dia punya uang, dan dia tidak ingin Meghan memberikannya. Dengan bantuan Meghan, dia memilih gaun putih yang ramping. Dia suka warna putih. Melambangkan kemurnian. Saat saya check out ternyata 180.000. Dia kaget, dia tidak menyangka gaun ini akan semahal itu. Sarah, sudah kubilang padamu, aku memberimu pakaian ini. Aku membuka toko pakaian ini. Tidak, tidak perlu. Sarah melambaikan tangannya sedikit, dan dia mengeluarkan kartu hitam yang disita dari Julian dari tasnya. Saat ini, dia juga sedikit pemalu. Bagaimana jika tidak ada uang di kartu? Bukankah ini memalukan? Kasir memandang Meghan. Ketika Meghan melihat kartu hitam di tangan Sarah, dia tiba-tiba menghirup udara, lalu wajahnya menunjukkan rasa iri, dan hatinya sakit karena iri. Tidak ada orang lain yang tahu tentang kartu ini. Tapi, dia tahu itu. Ini adalah kartu naga hitam yang unik, satu-satunya di negara ini. Sarah bahkan mengeluarkan kartu naga hitam, dan Meghan tidak bersikeras memberikan pakaian Sarah. Sarah dengan takut-takut menyerahkan kartu itu. Kasir mengambilnya dengan kedua tangan dan menggesekkannya ke mesin kartu. Sarah memasukkan kata sandi yang dikatakan Julian. Faktanya, kartu naga hitam ini tidak memiliki kata sandi, karena merupakan kartu unik Julian dan tidak memerlukan kata sandi. Saat memasukkan kata sandi, bagaimanapun Anda memasukkannya, kata sandi itu benar. Pembayaran berhasil. Sarah menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa penggesekan kartu berhasil. Benar-benar ada uang di dalam kartu. Nona Sarah, tolong simpan kartu Anda. Sarah mengambil kartu naga hitam itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Meghan memandang Sarah dengan senyum cerah. Sarah, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Bolehkah aku menemanimu jalan-jalan? Ah! Sarah tercengang. Ini adalah ketua dari farmasi umur panjang, kebajikan dan kemampuan apa yang dia miliki agar Meghan bisa pergi berbelanja bersamanya. Lagi pula aku baik-baik saja. Julian berkata, izinkan aku membeli beberapa perhiasan lagi. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Bagus. Sarah merasa tersanjung. Julian berada di tempat istirahat di lantai bawah. Dia sedang merokok dan bermain Plants vs. Zombies di ponselnya. Julian. Suara Sarah terdengar. Dia segera meletakkan ponselnya, berdiri, dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana kabarnya? Sarah mengangkat tas di tangannya dan berkata, saya membeli satu potong, tapi... Dia ragu-ragu dan berkata, ya, harganya agak mahal, 180.000. Dia belum pernah mengenakan pakaian mahal seperti itu seumur hidupnya, dan dia juga takut Julian memarahinya karena boros dan boros. Julian tersenyum, harganya hanya 180.000 dolar, dan kita tidak kekurangan uang. Ayo pergi berbelanja. Meghan menghampiri dan berkata sambil tersenyum, Julian, kamu kembali dulu, aku akan pergi berbelanja dengan Sarah. Hah? Julian mengerutkan kening. Meghan tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya berjanji akan mengirim Sarah pulang dengan selamat. Julian memandang Sarah. Sarah tidak tahu mengapa Meghan begitu antusias padanya. Apakah itu benar-benar karena pria bertopeng hantu? Dia juga ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu, dan siapa orang yang menyelamatkannya dari John terakhir kali. Dia berpikir sejenak dan berkata, Julian, kamu kembali dulu, saya akan pergi berbelanja dengan Nona Meghan. Sarah sudah mengatakannya, tetapi Julian tidak memaksa untuk mengikutinya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, hati-hati. Jika kamu butuh sesuatu, teleponlah. Meghan membawa Sarah dan pergi. Ketika dia pergi, dia tersenyum pada Julian, mengulurkan tangannya yang lembut, dan memberi isyarat selamat tinggal. Julian tidak terlalu memikirkannya, selama Meghan ada di sini, Sarah akan baik-baik saja. Dia juga keluar dari toko pakaian dan melihat Sarah masuk ke mobil sport Meghan sebelum menaiki keledai listrik kecil di sampingnya. Namun, dia tidak pulang. Sebaliknya, dia pergi ke klinik Fana. Sesampainya di klinik Fana, klinik itu sudah tutup. Ia mengeluarkan kunci, masuk ke klinik,
menutup pintu, dan pergi tidur di ruang belakang. Baru pada malam hari Kevin dan mawar hitam Celia kembali. Julian terbangun ketika dia mendengar suara itu dan berjalan keluar dari ruang belakang. "Ah, Saudara Fisher, apakah kamu di sana?" Celia sedikit terkejut melihat Julian. Julian bersenandung pelan dan bertanya, "Bagaimana kabarnya?" Kevin berkata sambil tersenyum, "Saudara Fisher, semua pemrosesan selesai dalam 1 sore. Sekarang pusat bisnis yang baru dibangun di kota ini adalah industri atas nama Anda dan dapat menarik investasi asing." Julian duduk, mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya. "Ngomong-ngomong, apakah ada orang dari 4 keluarga besar yang pergi ke pemakaman keluarga Fisher untuk berlutut?" Kevin menggelengkan kepalanya, "Aku telah mengirim orang untuk mengawasinya, tapi belum ada yang pergi." Mendengar ini, wajah Julian menjadi gelap. "Saudara Fisher," Kevin ragu-ragu untuk berbicara. "Jelaskan." Kevin ragu-ragu sejenak dan berkata, "Menurut informasi terbaru yang diperoleh, selain 4 keluarga besar, ada orang lain yang pergi ke keluarga Fisher 10 tahun lalu." Plak. Julian menepukkan tangannya ke atas meja. Meja kayu solid itu langsung hancur. Tubuh Celia gemetar ketakutan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya?" Kevin memiliki permintaan maaf di wajahnya, "Saudara Fisher, saya minta maaf. Saya lalai. Saya hanya menyelidiki 4 keluarga besar dan mengabaikan beberapa detail." Wajah Julian berubah muram dan dia berkata, "Siapa lagi di sana?" Kevin berkata pada waktunya, 4 keluarga besar berkulit putih, dan ada yang berkulit hitam di antara mereka. Namun, orang-orang ini tidak muncul, tetapi secara rahasia. Begini, bukan hanya 4 keluarga kaya di Jiang yang menargetkan keluarga Fisher 10 tahun lalu. Hampir semua pasukan bawah tanah di Jiangzhou juga berpartisipasi, dan ada dalang di balik layar. Ada dalang di balik layar, Julian tahu. Siapapun yang memegang foto kediaman Gunung Huayu adalah dalang di baliknya. Siapa lagi yang ada di sana? Kevin berkata, "Saudara Fisher, pasukan kita berada di hutan belantara selatan. Sekarang King Kotake telah berhasil sebagai pemimpin 5 pasukan. Saya tidak punya hak untuk menggunakan jaringan intelijen di Jiangzhou. Saya tidak yakin pasukan bawah tanah mana yang berpartisipasi." King Kotake. Julian memikirkannya dan segera berhenti dan berkata, "Lewati King Kotake dalam masalah ini. Dalam hal ini, satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah menemukan satu orang untuk bertanya." Julian bertanya, "Siapa?" Kevin berkata, "Orang ini bernama Bos Hantu, dan nama panggilannya adalah Hantu Khawatir. Dia berkecimpung dalam bisnis jual-beli intelijen. Dia mengklaim bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Kekuatan orang ini mengakar, tidak hanya di sungai, tetapi juga dalam bisnis intelijen bawah tanahnya. Di internet, dia bahkan dapat menanyakan beberapa hal yang tidak dapat ditanyakan oleh informasi resmi. Hantu kontak khawatir. Saya ingin tahu, selain 4 keluarga besar, kekuatan lain apa yang berpartisipasi dalam operasi untuk menghancurkan keluarga Fisher saya 10 tahun lalu. Ya, aku akan segera mengaturnya." Julian bersandar di kursi dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa apa yang terjadi 10 tahun lalu akan melibatkan begitu banyak hal. Namun, siapapun yang terlibat, asalkan terkait dengan masalah ini. Lalu, hanya ada satu ujung. Itu adalah mati. Bab 67, segala sesuatunya tidak sederhana 10 tahun yang lalu. Setelah mengetahui bahwa selain 4 keluarga besar yang menghancurkan keluarga Fisher 10 tahun lalu, ada juga beberapa kekuatan bawah tanah yang terlibat, wajah Julian menjadi sangat suram. Kevin segera pergi untuk membuat pengaturan. Statusnya menakutkan, dan sangat mudah untuk mengatur hal-hal ini. Segera, dia membuat pengaturan. "Saudara Fisher, kami telah membuat perjanjian untuk bertemu hantu di bengkel Volkswagen di pinggiran kota malam ini." "Ya." Julian mengangguk. "Saudara Fisher, hantu khawatir menjalankan bisnis jual beli informasi, dan harganya sangat mahal. Haruskah kita menyiapkan uang untuk berangkat, atau?" Julian menatap Kevin dan bertanya, "Kevin, sudah berapa lama kamu bersamaku?" Kevin berkata, "Menghitung, sudah 8 tahun." "Ya, sudah 8 tahun. Apa kamu tidak tahu bagaimana emosiku? Aku adalah bos dari kekuatan lokal dan aku tidak perlu mengeluarkan uang." "Ya, Saudara Fisher benar memberi Anda pelajaran." Julian melihat waktu itu. Saat itu baru pukul 7. Dibutuhkan lebih dari 1 jam untuk berkendara ke pinggiran kota. "Malam ini, aku khawatir aku harus pulang larut malam." Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sarah. "Sarah, apakah kamu sudah kembali? Aku tertunda karena sesuatu. Aku khawatir aku akan kembali sangat larut malam ini, dan aku mungkin tidak akan kembali." Cara Julian memandang telepon benar-benar berbeda dari sekarang. Siliadu mengira dia telah melakukan kesalahan. Dewa kematian yang terkenal di hutan belantara selatan sebenarnya memiliki sisi yang begitu lembut, dan dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Dia menarik Kevin dan melihat keluar pintu. Kevin mengangguk dan pergi ke pintu.
Di luar, Celia bertanya, Saudara Kevin, siapa yang kamu panggil Saudara Fisher? Mengapa kamu tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda? Dia, Kevin menghela nafas, mungkin dia wanita paling bahagia di dunia. Kekasih Saudara Fisher. Sebaiknya kamu tidak bertanya lagi tentang Saudara Fisher. Bukankah aku hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu? Aku khawatir aku akan menyinggung perasaanmu secara tidak sengaja di masa depan. Setelah Julian menelpon Sarah, dia berjalan keluar dan melihat Celia dan Kevin bergumam, apa yang kamu bicarakan? Batuk ini membuat Celia gemetar ketakutan. Kevin tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, mawar hitam hanya menanyakan tentang adik iparku. Julian melirik Celia. Celia panik dan segera menundukkan kepalanya. Julian berkata dengan tenang, tidak akan ada mawar hitam di masa depan, yang ada hanya mawar putih. Ya, Saudara Fisher, saya melakukan kesalahan. Julian menepuk bahu Kevin dan berkata sambil tersenyum, Kevin, kamu sudah tidak muda lagi. Ini saatnya memikirkan masalah seumur hidup. Orang seperti apa yang kamu suka? Aku akan memperkenalkanmu pada salah satunya, seorang saudara perempuan kerajaan, seorang lolita, seksi, murni. Wajah Kevin memerah, Fisher, Saudara Fisher, kita akan membicarakannya nanti. Julian berkata dengan wajah datar, Anda sudah berusia lebih dari 30 tahun, jadi saat kita berada di Jiangzhou sekarang, kita dapat menyelesaikan masalah seumur hidup secepat mungkin. Meskipun saya telah mengajukan permohonan pengunduran diri, itu belum disetujui oleh atasan. Mungkin akan ada kerusuhan di Gurun Selatan suatu hari nanti. Mereka memindahkanku kembali, jadi cepatlah. Iya, pelajaran Saudara Fisher benar. Jika saya bertemu seseorang yang saya suka, saya akan mengejarnya. Mengejarmu, idiot. Julian menamparkan kepalanya, kamu memiliki kepala kayu, tidak apa-apa membiarkanmu berkelahi. Tapi biarkan kamu mengejar wanita, lupakan saja, aku akan membantumu menemukannya nanti. Celia berdiri di samping, merasa sedikit tidak nyaman mendengarkan kedua lelaki tua itu mengatakan ini, dan dengan sadar masuk ke kamar. Pintu masuk ke klinik mortal. Julian dan Kevin sedang duduk di tangga bersama, merokok yang disediakan khusus dan mengobrol tentang wanita. Saat mengobrol, Kevin merasa malu dan buru-buru mengganti topik. Saudara Fisher, urusan keluarga Fisher tidak sederhana 10 tahun yang lalu. Bukan hanya 4 keluarga besar, tetapi juga banyak kekuatan bawah tanah. Apakah keluarga Fisher perlu mengeluarkan begitu banyak usaha? Julian memandang Kevin dan bertanya, ceritakan pendapatmu. Kevin berpikir sejenak dan berkata, saya memeriksa dan menemukan bahwa 10 tahun yang lalu, John bukan dari tentara wilayah barat, tetapi dari Kyoto. Dia pergi ke wilayah barat setelah keluarga Fisher dihancurkan, dan 4 mayor keluarga jelas bukan dalang di balik layar. Untuk dapat mengusir 4 keluarga besar dan banyak kekuatan bawah tanah di sungai, orang ini harus memiliki latar belakang yang hebat. Julian menyipitkan matanya dan berkata, lalu menurutmu berapa umurnya? Kevin tersenyum, tidak peduli berapa umurmu, bisakah kamu menjadi sebesar Saudara Fisher sekarang? Oke, berhentilah menyanjung, siapkan mobil, dan pergilah ke neraka. Aku ingin melihat seberapa banyak dia tahu tentang urusan keluarga Fisher 10 tahun lalu. Ya. Kevin segera pergi dan pergi ke tempat parkir terdekat. Tak lama kemudian sebuah mobil cangan hitam melaju. Kevin mengemudi, membawa Julian dan Celia, menuju bengkel Volkswagen di pinggiran kota. Karena waktunya cukup, Kevin mengemudi dengan sangat lambat. Setelah tiba di bengkel Volkswagen di pinggiran kota, waktu sudah hampir jam 9. Di luar bengkel besar, sebuah mobil cangan hitam diparkir di sini. Kevin di dalam taksi menunjuk ke bengkel di depan dan berkata, Saudara Fisher, ini adalah markas besar hantu khawatir. Di permukaan, ini adalah bengkel, tapi kenyataannya ada pasukan bersenjata lengkap di dalamnya. Julian tampak tidak peduli dan berkata, keluar dari mobil. Mereka bertiga turun dari mobil bersama-sama dan berjalan menuju bengkel. Sebelum memasuki gerbang, seorang laki-laki berpakaian lusuh dan berlumuran minyak datang dan berkata, maaf, sekarang sudah malam. Saya akan kembali besok untuk memperbaiki mobil. Kevin berkata, kami di sini untuk menemui bos hantu, kami sudah membuat janji. Mendengar ini, tukang reparasi itu melirik ke arah Julian dan yang lainnya, lalu mengangguk, ikuti saya. Tukang reparasi membawa ketiga orang itu ke halaman belakang bengkel dan memasuki sebuah ruangan. Ada juga pintu rahasia di dalam ruangan. Setelah dia membuka pintu rahasia, sebuah lorong bawah tanah muncul. Di depan pintu lorong, masih ada beberapa pria berdiri dengan senapan mesin ringan. Tukang reparasi itu melambai sedikit kepada orang-orang di dalam, saya sudah membuat janji bertemu bos. Saya akan mencari Anda. Ketika dua orang keluar, mereka akan digeledah. Apa yang kamu lakukan? Kevin berdiri di depan Julian dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu siapa ini? Tukang reparasi berkata dengan dingin, ini aturannya, jika Anda tidak menggeledah sendiri, maaf, keluarlah. Julian menarik Kevin, melambaikan tangannya sedikit, dan berkata, karena kamu telah datang ke wilayah orang lain, kamu harus mematuhi peraturan mereka.
Kevin mengangguk. Orang-orang di pintu masuk mulai mencari Anda. Sebuah pistol ditemukan dari Kevin. Celia berinisiatif menyerahkan senjatanya. Julian tidak membawa senjata, tetapi jarum perak ditemukan dan bahkan jarum perak disita darinya. Ayo pergi. Setelah penggeledahan, tukang reparasi berbicara. Julian dan yang lainnya mengikuti tukang reparasi dan memasuki lorong bawah tanah. Jalurnya sangat panjang, terbentang jauh di bawah tanah, dan di sepanjang jalan, ada tentara bayaran bersenjata lengkap. Kevin berbisik, kekuatan hantu khawatir tidak hanya di sungai, tetapi juga bercokol di kota-kota besar. Ini adalah kaisar bawah tanah yang sebenarnya. Dia disebut bos hantu di jalan. Oliver, yang dibunuh oleh saudara Fisher sebelumnya, ada di sini. Mata iblis hanyalah omong kosong. Julian mengangguk ringan. Dia benar-benar tidak menganggap serius bos kekuatan bawah tanah. Selama dia bersedia menelepon King Kotake, tempat ini akan runtuh dalam beberapa menit. Segera kami tiba jauh di bawah tanah. Julian menemukan bahwa ada kasino bawah tanah di sini, tempat banyak orang berkumpul. Julian meliriknya dan mengabaikannya setelah mereka bertiga dibawa ke ruangan tertutup. Tukang reparasi berkata, bos sedang menemui tamu, menunggu. Julian sedikit mengangguk, ya. Sekarang sudah di sini, tunggu sebentar. Jika Anda tidak meminta apa yang Anda inginkan, maka tempat ini tidak perlu ada. Bab 68 Hantu Khawatir, Bos Hantu. Ruang rahasia bawah tanah ini tidak besar, hanya sekitar 50 meter persegi. Terdapat tembok batu di kiri dan kanan, serta gerbang besi di depan dan belakang. Pintu besi untuk masuk telah dikunci. Pintu besi di depan tertutup, dan terdapat tirai hitam, sehingga tidak dapat melihat apa yang ada di balik pintu besi tersebut. Melihat pintu besi itu terkunci, Celia sedikit mengernyit dan menatap Julian, saudara Fisher, ini. Julian melambaikan tangannya sedikit dan berkata, tidak apa-apa, tunggu saja. Dia telah melewati gunungan pedang dan api, jadi bagaimana dia bisa mengkhawatirkan kekuatan lokal ini? Julian sangat tenang, tapi Celia sangat gugup. Meskipun dia juga nongkrong di jalan, dia adalah perampok makam dan tidak pernah berurusan dengan orang-orang besar ini. Saudara Fisher, saudara Kevin, apakah sesuatu akan terjadi? Ada butiran keringat di wajah cantiknya, karena ketika dia datang, dia melihat bahwa tempat ini dijaga ketat, dengan setidaknya 100 tentara bayaran bersenjata lengkap. Kevin menghiburnya, tidak apa-apa. Jika terjadi sesuatu, aku bisa membunuhnya sendirian tanpa bos mengambil tindakan. Mendengar ini, Celia merasa lebih lega. Beberapa orang menunggu di rumah batu ini sekitar 10 menit. 10 menit kemudian, suara agak serak terdengar dari tirai hitam di depan. Ini Kevin yang diperkenalkan oleh Tuan Ba, kan? Saat Kevin mendengar suara itu, dia langsung berkata, ya, Tuan Ba lah yang memperkenalkanku. Katakan padaku informasi apa yang ingin kamu beli. Kevin melirik Julian. Julian berkata, begini caramu berbisnis. Setidaknya biarkan kami duduk, dan setidaknya tunjukkan wajahmu, bukan? Setelah dibawa ke rumah batu, bahkan tidak ada bangku di sini, dan Julian sudah tidak senang. Sekarang hantu khawatir muncul, tapi tidak muncul. Sebaliknya, dia berbicara kepadanya melalui tirai hitam. Suara serak terdengar dari tirai hitam di depan, di sini, di tempat saya, siapapun yang datang, yang ada hanya ruang berdiri. Sedangkan untuk pertemuan, tidak perlu. Katakan, informasi apa yang Anda perlukan? Julian berkata, saya ingin tahu, selain 4 keluarga besar, pasukan bawah tanah apa lagi yang terlibat dalam penghancuran keluarga Fisher 10 tahun lalu. Saya perlu menyebutkan nama semua orang yang terlibat, dan saya juga perlu tahu siapa yang terlibat. Dalang di balik layar. Rumah batu itu terdiam sesaat. Beberapa saat kemudian, terdengar suara, ini sangat rahasia. Telah disegel selama bertahun-tahun. Tidak ada yang datang untuk membeli informasi ini. Jika Anda ingin membelinya, harganya 10 miliar. Julian berkata, tidak masalah, saya ingin mendapatkan informasinya terlebih dahulu. Mendengus dingin datang dari dalam tirai hitam, di tempat saya, tidak ada preseden untuk menerima pesan terlebih dahulu. Berikan uang terlebih dahulu, baru berikan pesan setelah memberikan uang. Saya selalu memiliki reputasi yang baik. Jika saya tidak menerima pesannya, saya pasti tidak akan menawar. Mendengar ini, wajah Julian menjadi gelap. Celia di belakangnya hanya merasakan hawa dingin menyapu dirinya. Hanya Kevin yang tahu bahwa Julian sedang marah. Malam ini, mungkin akan ada sungai darah yang mengalir di sini. Julian berjalan maju selangkah demi selangkah. Jangan bertindak gegabah. Minuman dingin datang. Segera setelah itu, lusinan tentara bayaran bersenjata lengkap muncul di belakang mereka. Orang-orang ini memegang senjata di tangan mereka dan mengarahkan titik merah yang tak terhitung jumlahnya ke Julian dan mereka bertiga. Julian mengerutkan kening. Jarum peraknya diambil, dan mustahil untuk menaklukkan lusinan tentara bayaran bersenjata lengkap di belakangnya dalam sekejap. Dia berbalik dan menatap Kevin, apakah masih ada uang di kartunya? Kevin mengangguk, masih sedikit lagi, meski tidak banyak, tapi jumlahnya puluhan miliar.
Julian mengangguk, ya, setuju. Segera, dia melihat kain hitam di depannya dan berkata, oke, setuju. Jika ada masalah dengan informasi yang Anda berikan kepada saya, jangan salahkan saya. Haha, jangan khawatir, saya, hantu khawatir, selalu dapat dipercaya dan tidak akan pernah menipu pelanggan saya. Julian bertanya, bagaimana cara berdagang? Transfer langsung. Julian mengangguk, oke. Pada saat ini, lusinan tentara bayaran di belakangnya datang dengan membawa senjata, dan senjata tersebut ditempelkan ke kepala ketiga orang tersebut. Segera setelah itu, kain hitam di depannya diangkat, dan seorang pria berpakaian hitam dan berkerudung di wajahnya datang dan membuka pintu besi. Julian melihat sekeliling dan menemukan bahwa di balik gerbang besi ada sebuah ruangan mewah. Duduk di sofa di kamar itu adalah seorang pria parubaya. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, agak gemuk, mengenakan rompi, dengan tato naga hijau di lengannya, dan bermain dengan dua buah kenari di tangannya. Berjalan. Tentara bayaran di belakangnya mengarahkan senjatanya ke Julian dan yang lainnya. Julian dan yang lainnya berjalan mendekat. Duduk. Pria parubaya gemuk yang mengenakan rompi hitam dan bermain kenari menunjuk ke arah sofa. Julian meliriknya dan duduk. Kevin dan Celia juga duduk di sebelah Julian. Meski mereka duduk, tentara bayaran itu tidak pergi dan tetap mengarahkan senjatanya ke arah mereka. Julian bertanya dengan tenang, apakah Anda bos hantu yang dikabarkan oleh dunia luar mengkhawatirkan hantu? Pria itu tidak berkata apa-apa dan melirik pria berkerudung yang berdiri di belakangnya. Pria itu segera mengerti dan mengeluarkan laptopnya. Pria berompi hitam menunjuk ke laptop di atas meja dan berkata, Swiss Bank, tolong transfer uangnya. Saya akan memberikan informasinya segera setelah transfer. Julian langsung tertawa. Bos hantu, banyak sekali orang yang memegang senjata, apakah saya berani mentransfer uang? Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda setelah saya mentransfer uang, bukankah saya akan rugi karena bodoh? Pria parubaya dengan rompi hitam memberi isyarat meyakinkan dan berkata, Anda dapat yakin bahwa saya tidak pernah bersalah atas kejahatan atau kejahatan. Kemampuan saya untuk mencapai posisi saya saat ini bergantung pada kredibilitas saya. Julian berbalik dan melirik ke belakang. Sekilas, dia tahu berapa banyak orang di belakangnya. Ia segera bersandar di sofa, menyilangkan kaki, dan menggerakkan kakinya beberapa kali. Saat Kevin melihat ini, dia langsung mengerti. Julian bersandar di sofa dan berkata, saya juga telah mendengar bahwa bos hantu itu sangat dapat dipercaya, tetapi saya masih tidak mempercayainya. Dalam hal ini, Anda memberi saya informasinya terlebih dahulu, dan saya membacanya. Setelah saya yakin itu benar, aku akan memberimu uangnya. Plak. Hantu khawatir menepukkan tangannya ke meja. Saat dia menembak, tentara bayaran di belakang Julian segera mengambil beberapa langkah ke depan dan menodongkan beberapa senjata ke kepala mereka bertiga. Nak, aku perlu mengatakannya beberapa kali lagi. Kamu beri aku uangnya dulu baru informasinya. Tidak ada preseden untuk memberikan informasinya dulu. Julian tersenyum tipis dan berkata, menawar saat berbisnis adalah hal yang wajar. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi bukan berarti hal itu tidak akan terjadi di masa depan. Dia dan Kevin bertindak dengan tenang. Mawar hitam berbeda, seseorang menodongkan pistol ke belakang kepalanya, dia bahkan tidak berani bergerak, dan butiran keringat muncul di dahinya. Pada saat yang sama, di ruangan lain. Duduk di sini adalah seorang lelaki tua berusia 60-an, merokok kering dan melihat ke kamera pengintai. Gambar yang dipantau persis dengan gambar rumah batu Julian. Orang tua itu menjentikkan jarinya. Orang yang berdiri di belakangnya segera menghampiri dan berteriak dengan hormat, bos. Apakah kamu sudah mengetahui detail ketiga orang ini? Bos, kami sudah mengetahuinya. Pria di tengah bernama Julian. Dia baru berada di Jiangzhou dalam waktu singkat. Menurut informasi, dia sudah pensiun dari tentara di Nanhuang, tetapi pangkatnya tidak tinggi. Dia hanya seorang tentara. Sekarang dia adalah menantu anggota keluarga Hansel. Orang di sebelahku bernama Kevin, dan dia membuka klinik di tengah sungai. Kami belum menemukan informasi apapun tentang wanita itu. Dia mungkin datang ke Jiangzhou secara ilegal. Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening. Bagaimana mungkin seorang pria yang telah pensiun dari tentara dan membuka klinik bisa membeli informasi tentang kematian keluarga Fisher 10 tahun yang lalu? Orang-orang ini tidak sederhana. Seseorang menodongkan pistol ke kepalanya, tetapi ekspresinya tidak berubah dan dia masih berbicara dan tertawa. Ini pasti seseorang yang pernah mengalami adegan besar. Diperkenalkan oleh Tuan Ba. Iya, bos. Telepon dan tanyakan pada Tuan Ba tentang detail ketiga orang ini. Ya. Bab 69, aku akan membuatmu takut sampai mati jika aku mengatakannya. Julian duduk di sofa, menyilangkan kaki, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Bau asap memenuhi ruangan batu bawah tanah. Di seberang saya, seorang pria parubaya yang mengenakan rompi hitam dan bermain dengan kenari di tangannya berkata dengan ekspresi rendah, saya katakan lagi, jika Anda ingin pesan, segera transfer uangnya.
Julian melambaikan tangannya sedikit dan berkata, lupakan, saya tidak akan membelinya, kamu terlalu curang. Dia berdiri. Kevin dan Mawar Hitam juga berdiri. Pria berompi hitam berkata dengan marah, apakah menurut saya ini adalah tempat di mana saya bisa datang dan pergi kapanpun saya mau? Julian tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa jika Anda ingin berdagang. Minta atasan Anda untuk melakukannya sendiri. Ini masalah besar, dan Anda tidak tahan. Pria berompi hitam itu tertegun sejenak, lalu tertawa, kamu bilang, aku tidak khawatir dengan hantu. Julian menunjuk ke kamera tersembunyi di sudut dan berkata, bos Anda pasti mengawasi secara diam-diam. Memang benar Anda sangat berhati-hati. Anda sangat berhati-hati dalam segala hal yang Anda lakukan, dan Anda benar-benar mengirim bawahan untuk mendiskusikan bisnis dengan saya. Karena kamu begitu tidak tulus, maka menyerahlah. Ruangan lain. Wajah lelaki tua berusia 60-an yang sedang menghisap rokok kering menjadi semakin serius. Julian ini tidak sederhana. Dengan pistol menempel di kepalanya, tidak hanya ekspresinya tetap tidak berubah, dia juga mengamati dengan cermat. Dia melihat ke layar pengawasan dan tidak bertindak gegabah. Julian memandang pria berompi hitam yang duduk di sofa, bermain dengan kenari, dan tersenyum tipis, kamu berpura-pura sangat mirip, hampir tidak ada kekurangan. Kalau begitu, bagaimana menurutmu aku bukan hantu? Aura. Julian berkata dengan tenang, hantu khawatir sangat kuat. Dia benar-benar kaisar bawah tanah. Sebagai bos besar dan seseorang yang telah lama berkuasa, dia pasti memiliki aura yang tidak terlihat, tetapi Anda tidak memilikinya. Itu saja? Benar. Rumah batu lainnya. Seorang bawahan datang dan berkata, bos, saya menelpon Tuan Ba, tapi orang ini ragu-ragu dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengatakan bahwa orang yang ingin membeli informasi tidak mudah untuk dihadapi. Oke, saya mengerti. Orang tua itu melambaikan tangannya sedikit, lalu berdiri dan berjalan keluar ruangan. Dan ketika Julian mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bang bang bang. Pada saat ini, tepuk tangan meriah. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berpakaian biru dengan rambut disisir ke belakang, tampak tua tetapi terlihat sangat energi, datang, bertepuk tangan, dan berkata sambil tersenyum, luar biasa, sungguh luar biasa. Julian menoleh dan melihat lelaki tua itu berjalan ke arahnya. Begitu orang ini datang, dia merasakan aura kuat dari orang ini. Dia tahu hantu yang sebenarnya akan datang. Ia tidak menyangka bahwa hantu yang membuat banyak keributan di komunitas Tao sebenarnya adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu melambai sedikit kepada tentara bayaran, mundur. Ya. Baru pada saat itulah tentara bayaran bersenjata lengkap mundur. Saudara laki-laki. Pria berompi hitam itu membungkukkan badannya dan berteriak memberi hormat. Hantu kontak khawatir mengangguk sedikit dan duduk di sofa, sementara pria berompi hitam berdiri di belakangnya. Hantu khawatir memandang Julian dan kelompoknya dan berkata, apakah Anda ingin membeli kebenaran tentang keluarga Fisher yang dibakar 10 tahun lalu? Julian memandangnya dan berkata, ya, apakah Anda memegangnya? Memang ada, tapi harganya masih sama, 10 miliar. Julian mengatupkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, 10 miliar terlalu mahal, saya akan memberi Anda 10 dolar. Mendengar ini, wajah hantu khawatir langsung berubah muram. Pria berjubah hitam di belakangnya mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke Julian, dan berkata dengan suara dingin, kamu mencari masalah kan? Itu benar. Wajah Julian menjadi gelap dan dia membuang puntung rokok di tangannya. Puntung rokok kecil, di tangan Julian, menjadi senjata tersembunyi yang menakutkan. Sebelum pria berompi hitam sempat menembak, pergelangan tangannya dipukul, rasa sakit yang hebat datang dan pistol di tangannya jatuh ke tanah karena kesakitan. Julian mengelak, berguling ke atas meja, dan langsung muncul di depan pria berompi hitam, menendangnya, lalu mengambil pistol di tanah. Rangkaian hal ini hanya terjadi antara kilat dan batu api. Sebelum hantu khawatir sempat bereaksi, anak buahnya diusir dan pistol ditodongkan ke kepalanya. Mendengar suara itu, tentara bayaran yang telah kembali berbalik lagi, semua mengangkat senjata dan mengarahkan mereka ke Julian. Ketika hantu khawatir menodongkan pistol ke kepalanya, dia tidak panik sama sekali. Dia tampak tenang dan berkata dengan tenang, apakah kamu tahu di mana tempat ini? Bahkan jika kamu membunuhku, apakah kamu pikir kamu bisa keluar hidup-hidup? 10 dolar, apakah kamu ingin menjualnya? Julian menodongkan pistol ke kepala hantu khawatir, dengan senyum lucu di wajahnya, dan berkata, sebaiknya kau keluarkan anak buahmu, jika tidak, dengan jentikan jariku, kepalamu akan meledak. Pada saat ini, pria berjubah hitam yang diusir oleh Julian bangkit dari tanah dan mengutuk dengan marah, kamu bajingan, kamu sangat kurang ajar. Hantu khawatir melambaikan tangannya sedikit, dan kemudian pria berompi hitam itu menjadi tenang. Hantu khawatir duduk dengan tenang di sofa dengan ekspresi tenang dan bertanya, siapa kamu? Kevin, beritahu dia siapa aku. Kevin duduk lagi. Celia sangat ketakutan hingga wajahnya dipenuhi keringat. Melihat Kevin duduk, dia pun ikut duduk.
Kevin tersenyum tipis dan berkata, hantu khawatir. Saya menyarankan kamu untuk tidak mengetahuinya. Jika kamu tahu, kamu akan takut setengah mati. Benarkah? Hantu khawatir tersenyum tidak setuju dan berkata, kalau dipikir-pikir, saya telah bertemu banyak orang hebat selama bertahun-tahun. Saya ingin melihat orang besar seperti apa yang bisa membuat saya takut sampai mati. Kevin mengucapkan kata demi kata, yang memegang pistolmu adalah naga hitam. Naga hitam adalah komandan jutaan naga hitam di hutan belantara selatan. Naga hitam sekarang adalah salah satu dari 5 komandan kerajaan Sia besar. Mendengar ini, lebih dari 20 tentara bayaran yang memegang senjata gemetar. Dia segera mundur beberapa langkah, lalu meletakkan senjatanya dan berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Sebagai seorang tentara bayaran, bagaimana mungkin dia tidak mengenal naga hitam? Ini adalah dewa pembunuh yang terkenal secara internasional. Hantu khawatir juga gemetar, dan butiran keringat muncul di wajahnya yang tenang. Julian langsung melemparkan senjata di tangannya ke pria berompi hitam, berjalan mendekat, duduk di samping Kevin, dan mengeluarkan sebatang rokok untuk dinyalakan kembali. Adapun lebih dari 20 tentara bayaran yang berlutut di belakangnya, dia mengabaikan mereka. Hantu khawatir menyeka keringat di dahinya. Dia sama sekali tidak meragukan identitas Julian. Sejak Julian bertindak dengan tenang dan tenang ketika pistol ditempelkan ke kepalanya, dia tahu bahwa Julian tidaklah sederhana. Ditambah dengan fakta bahwa dia menaklukkan anak buahnya dalam sekejap, dia yakin akan identitas Julian. Ternyata naga hitam itu ada di sini, kata hantu khawatir. Tapi sekarang dia tidak lagi setenang sebelumnya, tapi seluruh tubuhnya gemetar. Jika dia tidak duduk di sofa, dia akan melakukannya. Telah lumpuh di tanah. Bisakah kita terus menegosiasikan kesepakatan itu sekarang? Ini, berikan segera. Hantu khawatir segera memerintahkan, cepat, pergi dan bawa semua informasi tentang kebakaran keluarga Fisher 10 tahun yang lalu. Ya. Pria berompi di belakangnya segera mengangguk, berbalik dan pergi. Setelah mengambil beberapa langkah, dia jatuh ke tanah. Kemudian dia bangkit, tetapi kakinya sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah lagi. Saya merangkak ke database untuk mendapatkan informasi tentang kebakaran keluarga Fisher 10 tahun lalu. Situasinya terbalik, dan Celia menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan dari naga hitam, dia begitu tenang dalam keadaan seperti itu. Seperti yang diharapkan dari naga hitam, membuang puntung rokok bisa melukai seseorang. Dia terkejut dengan kekuatan Julian. Hari ini, saya akhirnya bisa melihat keterampilan pria terbaik di dunia ini. Julian tidak berkata apa-apa. Hantu di seberangnya khawatir tapi gelisah. Suasana di dalam rumah batu itu agak tidak normal. Setelah sekitar 5 menit, hantu khawatir tidak tahan lagi. Karena aura di tubuh Julian saat ini terlalu kuat, hantu khawatir tidak tahan sama sekali. Dia menyusut dari sofa, lalu berlutut di tanah. Tuan, pelatih, tolong biarkan saya hidup. Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, apa yang kamu lakukan? Bangun dan bicaralah. Saya harap Anda memberi saya informasi yang berguna bagi saya. Jika tidak akan ada hantu di dunia ini yang perlu dikhawatirkan. Perasaan dingin mengalir dari hati hantu khawatir ke otaknya, seluruh tubuhnya gemetar dan jatuh ke tanah. Lalu dia bangkit lagi, berlutut di tanah, dan terus bersujud, maafkan saya, pelatih. Bab 70, akan terjadi kekacauan di sungai. Bengkel Volkswagen, ruang batu bawah tanah. Lebih dari 20 tentara bayaran berlutut di tanah. Kaisar bawah tanah dari 5 provinsi khawatir, dan bos hantu itu juga gemetar dan berlutut di tanah. Agar dia dapat mencapai posisinya saat ini dan mengamankan posisinya saat ini, dia mengetahui banyak hal penting. Jika tidak, dia pasti sudah tersingkir sejak lama. Namun, bos hantu agung di dunia bawah tanah sedang berlutut seperti anjing mati saat ini. Segera, pria berjubah hitam yang telah kembali dengan beberapa informasi, melihat bosnya berlutut di tanah dengan gemetar, dia juga terlibat perkelahian, dan informasi di tangannya tersebar di seluruh lantai. Julian melirik Kevin. Kevin mengerti, bangkit dan berjalan, mengambil setumpuk informasi di tanah. Dia berjalan membawanya dan menyerahkannya kepada Julian. Julian memperhatikan dengan cermat. Seperti yang diharapkan dari hantu khawatir, yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen bawah tanah, banyak informasi yang tidak dapat ditemukan oleh pejabat tersebut dengan jelas terekam dalam informasi hantu khawatir. Keluarga Fisher adalah keluarga pertama di Jiangzhou 10 tahun lalu. Keluarga Fisher adalah keluarga yang bermigrasi dari Kyoto. 30 tahun yang lalu, Dmitri datang ke Jiangzhou dan mendirikan keluarga Fisher. Melihat informasi ini, Julian mengerutkan kening. Apakah keluarga Fisher pindah dari Kyoto? Bagaimana kabarnya? Kenapa dia belum mendengar kabar dari kakek? Dia melirik Kevin. Kevin juga sedang melihat informasi di tangan Julian. Ketika dia melihat tatapan Julian, dia gemetar ketakutan dan segera berlutut di tanah. Kevin berlutut, Celia juga panik, lalu berlutut di tanah. Kevin, apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak dapat menemukan pesan sesederhana itu. Fisher,
Saudara Fisher. Butir-butir keringat muncul di dahi Kevin, dan dia buru-buru menjelaskan, ini, saya tidak tahu ini. Saya menggunakan saluran resmi untuk memeriksanya. Jika saya tidak dapat menemukannya, maka saya. Orang-orang telah menghapusnya. Julian melambaikan tangannya sedikit dan berkata, bangunlah, jangan terus-menerus berlutut, kamu adalah saudaraku. Ya. Kevin berdiri dan menyeka keringat di dahinya. Meskipun Julian memperlakukannya seperti saudara, dia tahu apa yang pantas dan dia hanyalah bawahan. Julian terus melihat informasi di tangannya. Keluarga Fisher memiliki peta harta karun yang langka. Gambaran tinggal di Gunung Huayu. Lukisan ini telah diwariskan selama ribuan tahun, konon ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam lukisan tersebut. Lukisan ini tak ternilai harganya. Lukisan ini selalu dikenang oleh beberapa orang penting. Konspirasi melawan keluarga Fisher dimulai. John, salah satu dari 4 keluarga besar di Jiangzhou, maju untuk membujuk saudara perempuannya Eva agar mendekati James, putra Dmitri, dan menikahi James. Setahun kemudian, Eva menemukan kesempatan dan muncul di tempat tidur Dmitri. Eva menjebak Dmitri, menyebabkan reputasi Dmitri hancur, dan ayah serta anak Dmitri dan James putus. Segera setelah itu, Eva melaporkan kelalaian James terhadap tugas, korupsi, yang membuat James menderita serangan jantung. Eva mendorongnya turun dari lantai 3 dan jatuh hingga tewas. Malam itu, kelompok kulit hitam dan putih berkumpul di rumah Fisher. 25 orang dari 4 keluarga besar berkumpul di villa keluarga Fisher di tepi Danau Huayu. Mereka menculik puluhan anggota keluarga Fisher dan menuntut untuk mengetahui keberadaan kediaman Gunung Huayu. Pasukan bawah tanah sedang menunggu di luar villa keluarga Fisher untuk membantu 4 keluarga besar. Kali ini, tokoh kuat bawah tanah yang dikirim termasuk Pangeran Duan, Angin Hitam Oliver, Austin, dan lainnya tidak diketahui. Belum diketahui siapa pelaku di balik kejadian tersebut. Gambaran kehidupan di Gunung Huayu tidak diketahui. Julian terus mencari informasi terbaru. 10 tahun kemudian, Daniel, kepala keluarga dari salah satu dari 4 keluarga besar, meninggal, John meninggal, dan Oliver, kepala keluarga dari 3 keluarga besar lainnya, meninggal. Ada spekulasi bahwa anggota keluarga Fisher yang diselamatkan Sarah dari kebakaran keluarga Fisher 10 tahun lalu kembali untuk membalas dendam. Identitas pria bertopeng hantu tidak diketahui. King Kotake menembak mati pria bertopeng hantu di depan umum. Setelah melihat berita terbaru, Julian menarik napas dalam-dalam. Informasinya cukup detail. Ada banyak informasi yang tidak dia ketahui sebelumnya. Misalnya, keluarga Fisher berasal dari Kyoto. Kakek tidak pernah memberitahunya tentang hal ini, dan tidak ada informasi seperti itu di pesan yang diperiksa Kevin. Ada juga anggota pasukan bawah tanah yang telah dikirim. Kevin tidak mengetahuinya. Memang ada beberapa orang dalam informasi ini. Namun, orang-orang ini tidak masuk ke dalam keluarga Fisher. Sebaliknya, mereka bersembunyi di luar keluarga Fisher untuk memberikan dukungan jika terjadi sesuatu. Di antaranya adalah Angin Hitam Oliver. Julian juga tidak menyangka bahwa Oliver, yang dia bunuh sebelumnya, sebenarnya adalah salah satu pelaku yang menghancurkan keluarga Fisher. Dia tenggelam dalam pikirannya. Informasi ini menunjukkan bahwa selain orang yang dikenal, pasti ada orang lain. Di manakah gambar kediaman Gunung Huayu, dan siapa dalang di baliknya? Julian tidak berbicara, dan suasana di ruangan batu itu luar biasa tenang. Setelah sekian lama, Julian mengeluarkan korek api dan membakar informasi di tangannya. Melihat hantu khawatir dan anak buahnya yang masih berlutut di tanah, dia tampak acuh tak acuh dan berkata, bangun dan bicara. Tidak, aku tidak berani, hantu khawatir gemetar. Berdiri. Julian meraung dengan keras. Raungan ini membuat takut hantu khawatir, kaisar bawah tanah yang mendominasi 5 provinsi, hingga dia jatuh ke tanah dan mencoba berdiri, tetapi kakinya lemah. Julian berdiri, menarik kerak bajunya, dan bertanya dengan suara dingin, di mana gambar Huayu Mountain Residence, siapa tokoh besar dalam informasi tersebut, dan siapa dalang di baliknya? Aku tidak tahu. Wajah tua hantu kontak khawatir dipenuhi keringat dan giginya gemetar. Tuan, pelatih, saya benar-benar tidak tahu. Julian dengan marah melemparkan hantu khawatir ke tanah. Sampah, karena aku tidak tahu, apa gunanya menahanmu? Tubuh Julian meledak dengan aura pembunuh yang mengerikan. Jangan. Hantu kontak khawatir sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuan. Pelatih, peta tempat tinggal Gunung Huayu ada di Kyoto. Mengenai tangan siapa yang ada di Kyoto, saya benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Saya seorang bawah tanah orang jaringan intelijen. Organisasi intelijen saya belum berani menembus ke Kyoto, ya, benar. Hantu khawatir memikirkan sesuatu dan tiba-tiba berkata, Hua. Gambaran kehidupan di Gunung Huayu, ya. Sepertinya ada hubungannya dengan benda kuno. Mendengar ini, Julian menjadi tenang. Dia duduk, menarik napas dalam-dalam, menyalakan rokok, dan berkata, bangun dan bicara. Ya. Hantu khawatir merangkak ke sofa.
dan dengan seluruh kekuatannya, dia bangkit dari tanah dan duduk di sofa. Katakan, barang antik macam apa? Tidak, saya tidak tahu. Benda kuno ini digali belum lama ini. Konon digali dari makam kuno Raja Lanling di perbatasan selatan. Geng perampok makam mengalami perselisihan internal dan merampok benda kuno tersebut. Apalagi barang ini sudah mengalir ke sungai. Pasar barang antik. Tahukah kamu keberadaan artefak kuno ini saat ini? Saya belum tahu untuk saat ini. Saya akan segera menggunakan seluruh sistem jaringan untuk memeriksanya. Tolong beri saya waktu, pelatih. Begitu ada informasi, saya akan segera memberitahu Anda. Mendengar ini, Julian melirik Cilia. Sepertinya Cilia tidak berbohong. Sekilas ini, Cilia gemetar ketakutan. Julian berdiri dan bertanya, Kevin, apakah kamu punya $10? Kevin merogoh sakunya dan mengeluarkan uang $10 yang kusut dari segenggam besar uang receh dan menyerahkannya. Julian membuangnya dengan santai, dan uang kertas di tangannya terbang keluar seperti senjata tersembunyi, dan secara akurat dimasukkan ke dalam sofa di sebelah kepala hantu khawatir. Hantu khawatir hanya merasakan suara hembusan angin yang datang dari telinganya, kemudian gendang telinganya terguncang hingga mati rasa, yang membuatnya sangat takut hingga dia tidak berani bergerak. Kalau ku bilang beri kamu uang, kamu akan memberiku uang. Setelah kamu mengetahui informasinya, segera beritahu aku. Jika tidak, pergilah ke klinik Fana dan beritahu Kevin. Julian berdiri dan pergi. Kevin dan Cilia mengikuti dari belakang. Setelah beberapa orang pergi, hantu khawatir menghela nafas lega. Dia mengeluarkan syal kasa dan terus menyeka butiran keringat yang mengalir di dahinya. Bu! Ya Tuhan, naga hitam dari hutan belantara selatan, mengapa dewa kematian ini datang ke sungai? Mungkinkah dia adalah orang yang diselamatkan Sarah dari api di rumah Fisher 10 tahun yang lalu? Ya, pasti benar. Ketika hantu khawatir melihat Julian, dia langsung memikirkan banyak hal. Dia menyelidiki Julian dan mengetahui bahwa dia adalah menantu keluarga Hansel. Naga hitam yang agung, mengapa kamu ingin menikah? Ini untuk membalas budi. Membalas Sarah karena telah menyelamatkan nyawanya. Dan ku dengar naga hitam juga merupakan dokter ajaib. Hanya dengan cara ini Sarah bisa mendapatkan kembali penampilannya 2 kali. Dia juga tahu bahwa pria berwajah hantu yang menyebabkan keributan di sungai sebelumnya adalah Julian, menantu keluarga Hansel, yang juga dikenal sebagai naga hitam hutan belantara selatan. Fisher, akan terjadi kekacauan di sungai. Bersambung.